Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aduh, ini saya yang merasa mendapatkan begitu banyak karunia dari Gusti Allah. Pagi ini Kiai Haji Ubaidillah dan rombongan dari NH Kersorawuh di Jogokarian memang kalau dilihat sejarahnya pesantren masyarakat Merapi Merbabu itu awalnya adalah aktivitas teman-teman relawan masjid pasca erupsi Merapi 2010. Jadi 2010 itu erupsi Merapi, korban banyak di selatan ya, di lereng selatan. Kemudian lembaga-lembaga kemanusiaan Islam kan berdatangan. Dari pengalaman relawan masjidnya Jogokarian, meskipun sebelumnya belum begitu resmi bernama relawan masjid, ketika di Aceh, ketika di gempa Sumatera Barat, ketika di gempa Jogja, bahkan lembaga-lembaga kemanusiaan Muslim ini 3-4 bulan pertama intensif sekali. Nah, setelah bulan kelima biasanya sudah kehabisan dana, program sudah selesai, mereka kemudian menarik diri. Nah, pada saat itu yang terjadi justru lembaga-lembaga misi teman-teman Kristen baru mulai masuk. Dan mereka punya program jangka panjang yang jauh lebih strategis gitu. Nah, ini selalu menjadi catatan. Maka waktu erupsi Merapi 2010 itu teman-teman relawan masjid berinisiatif, semua lembaga-lembaga kemanusiaan itu kumpul di sini. Saya ingat waktu itu kita diberikan taujih oleh Ustadz Jazir ke seluruh lembaga-lembaga ini bersama kita juga agar fokus, tidak usah terlalu luas coverage masing-masing, tidak usah rebutan pasang bendera, tapi punya program pembinaan yang sustain, yang jalan terus, supaya terjaga masyarakat itu dalam berbagai aspeknya sampai ke depan. Nah, dari pemetaan yang dilakukan teman-teman relawan masjid, kita akhirnya sampai waktu itu di lereng Merapi sebelah utara. Jadi secara erupsi tidak ada awan panas, tidak ada lahar masuk ke situ, tapi abu vulkanik full. Jadi wilayahnya itu warnanya abu-abu semua, pohon-pohon abu-abu, kebun-kebun abu-abu, rumah-rumah abu-abu. Dan memang intensitas hujan abunya itu tinggi sekali, sampai kalau kanopi-kanopi kayak begini saat itu ambrol semua karena nggak kuat ya, saking beratnya beban abu vulkanik yang kemudian turun itu. Nah, kita survei ke sana, kebetulan Allahyarham Mas Fani ya, senior kita itu ibunya punya khadimah orang sana. Terus di survei ke tempat kampung halamannya itu. Nah, kita lihat ini abu-abu semuanya seperti ini, apa yang terjadi dengan masyarakat. Nah, ketika kita observasi ternyata dengan kondisi seperti itu, panen mereka rusak ya, 3 bulan. Itu kebun itu hancur dan baru akan bisa ditanami 3 bulan kemudian. Kalau baru bisa ditanami 3 bulan kemudian, perkiraan panen 3-4 bulan lagi. Jadi selama 6 bulan diperkirakan mereka tidak ada penghasilan. Nah, kemudian kita mencoba mendata bantuan apa yang sudah masuk itu. Ternyata beras 1 karung per dusun. Itu. Padahal berapa kakak nih satu dusun? Satu dusun bisa 100-200 kakak. Jadi wah, itu untuk dapur umum sekali aja nggak cukup. Nah, terus kemudian kita mulai bergerak ngecek masjid-masjid. Ini kok taksih erupsi 2010 nih? 2010. Maka teman-teman relawan masjid itu ya caranya kita galang dana untuk pertama-tama target kita ngidupin masjid-masjid ini. Nah, kemudian kita minta bantuan ke beberapa lembaga untuk ngirim ustadz-ustadznya
Karena kita sekali datang Sabtu dan Ahad itu, Sabtu bisa 3 masjid yang kita garap, Ahad bisa 4 masjid. Jadi selama Sabtu Ahad itu bisa 7 masjid. Pengajian bakti sosial, terus kita itu keliling di masjid-masjid binaan itu. Waktu itu kita fokus di 33 dusun. Di 33 dusun itu 23 diantaranya sudah ada gerejanya. Jadi latar belakangnya ternyata di tahun 66 tempat itu disebut Merapi Merbabu Kompleks. Ketika orang-orang yang terlibat maupun yang dituduh terlibat PKI itu dikejar-kejar oleh RPKAD, dan waktu itu banser gitu ya, karena RPKAD kan gandeng santri, maka dari Boyolali, dari Magelang, dari Salatiga itu larinya ke situ. Masuk ke wilayah itu, mendirikan dusun-dusun di situ. Nah, maka mereka ini secara sosiologis, antropologis, masyarakatnya itu punya trauma tersendiri kepada santri dan kepada Islam. Sehingga ketika tahun 70-an misionaris masuk, ada alumni Pulau Buru datang bawa temennya yang pendeta, itu sambutannya masih. Nah, itu yang menjadi latar belakang masyarakat di situ. Nah, terus pokoknya kita waktu itu 2010 SPI carane pelan-pelan tetap kemudian kita ngidupin masjid-masjid ini, aktivitasnya, bansosnya, semua kegiatan kerelawanan kita pusatkan di masjid. Kadang-kadang ada cerita-cerita lucu, misalnya pekan sebelumnya itu gereja-gereja, organisasi gereja dari Magelang, dari Semarang, dari Surabaya, dari Malang, dari Jogja, dari Purwokerto, bahkan Bandung dan Jakarta itu turun semua. Jadi mereka biasanya kan kegiatan hari Minggu dibawa ke tempat wisata dulu ya. Ke tempat wisata, dihibur, anak-anaknya ada kegiatan, pulang nanti mampir gereja untuk ngambil sembako dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kemudian kalau teman-teman Kristen itu dalam tanda kutip untungnya itu mainnya agak vulgar. Vulgar itu. Ya langsung gitu ya, kemudian menawarkan doa, bagi Bible dan lain sebagainya. Itu agak lebih mudah dihandle daripada Yonsel teman-teman Katolik yang pakai pendekatan budaya. Wah, itu agak berat karena memang kita berhadapannya dengan masyarakat kalau caranya seperti itu. Tapi kemudian yang menarik, kita pernah baksos itu lucu. Baksosnya itu kita bawa beras, boleh nukar Bible yang di rumah dengan beras. Karena pekan sebelumnya mereka dibagi-bagi Bible di rumah itu. Jadi ya satu Bible kita tukar beras 20 kilo gitu kan. Biblenya kita sumbangkan ke teman-teman waktu itu Arimatea yang konsentrasi. Berarti sampai hari itu memang agama mereka pun masih lawalan. Oh iya, kadang-kadang masih ada kegiatan di gereja ikut, doa bersama ikut gitu ya. Di masjid juga ikut. Sebagian. Tapi memang dusun-dusun sebagian itu ada yang sudah cukup penetrasinya. Kayak Tumut itu dulu 90. Tumut ini kenapa? Nama dusun. Oh. Nama dusunnya ada namanya Tumut itu dulu 90% sudah bukan muslim. Alhamdulillah sekarang tinggal 11 jiwa yang belum muslim. Kemudian di Nagrong, di Stabelan, di Surodadi itu dulu muslimnya tinggal 7 kakak. Alhamdulillah sekarang sudah kembali menjadi mayoritas muslim lagi di situ. Jadi proses itu kemudian kita disupport beberapa anak muda. Ada namanya Mas Ahsin, Mas Sarjono, alumni UIN yang datang ke kita terus tanya, kami bisa bantu apa? Jadi kan sanggup nggak KKN yang suwe? Kita tempatkan di sana gitu ya. Gitu. Jadi KKN yang full time di sana lama gitu. Alhamdulillah mau. Terus setelah 6 bulan berjalan itu, Allahuyarham Mas Fani itu ngobrol sama saya itu ngomong, Dek ini nek suwe-suwe Dek tambah tua. Iya ya Dek ya, gimana Mas? Waktu itu bayangkan kita
kadang untuk baksos itu karena masih banjir lahar dingin yang terjadi, jembatan putus, macam-macam. Kadang-kadang kita terjebak di dusun, nggak bisa balik 3 hari, baru bikin jalan darurat macam-macam. Kadang kalau beberapa baksos di beberapa dusun itu langsir, jadi mobil nggak bisa sampai lokasi, kita ngangkuti bolak-balik sama warga gitu, untuk barang-barang baksos dan sebagainya. Lah ya nek awake dhewe ini terus, awake dhewe tambah tua, tambah kesel, wis males godaan gitu. Nah, gimana supaya sustain programnya? Maka kemudian kepikiran untuk bikin pesantren di situ. Tahun pinten niku, Ustaz? 2010 akhir itu sudah kepikiran, karena 6 bulan program kita berjalan. Terus ya cara nih gitu, bangun pesantren di sini supaya nanti santri-santrinya bisa kita minta untuk mengelola masyarakat, bina masyarakat. Jadi ini konsep pesantrennya, pesantren yang santrinya itu siap terjun ke masyarakat sewaktu-waktu. Nah, buat duit waktu itu kan ceritanya begitu, terus dia mengatakan Gusti Allah yang nyukupi, ayo bandingkan seanane gitu. Akhirnya kemudian pertama kali kita ingat itu bebaskan lahan itu 300 meter persegi. Itu pun kalau bebaskan lahan di sana itu agak repot. Karena itu kan kebun sayur. Mereka tidak punya sawah, tidak punya apa, punyanya kebun sayur. Dan itu satu-satunya mata pencaharian mereka. Jadi kita mau beli tanahnya, itu dunge joli. Lu kok kene ben dia tetap bisa bercocok tanam gitu. Jadi akhirnya kemudian ya nyari tukar guling, beli tanah itu, wis piye carane. Kita juga tidak tahu ketika beliau mengatakan Gusti Allah yang mencukupkan ini sembuh dalane kemudian tiba-tiba ada teman yang saya ingat Pak Asra itu tuh 2006 sampai berarti hampir 5 tahun nggak ketemu, tiba-tiba datang, Sani mau bikin pesantren ya, kok tahu gitu? Iya dapat kabar, saya boleh kebagian pahala enggak? Gimana maksudnya gitu kan? Jadi dia ternyata jadi orang kepercayaannya Pak Karni Ilyas di Yayasan Satu Untuk Negeri. Terus ini ada plot budget 2,4 miliar untuk pesantren. Itu duitnya siapa kan itu? Kalau duitnya Pak Abu Rizal Bakri kita nggak mau sebenarnya. Oh enggak, ini duit donasi. Memang Yayasan Satu Untuk Negeri mengumpulkan dari masyarakat. Akhirnya kita istiqoroh ditompo gitu ya. Wes bismillah konsultasi kepada beberapa sesepuh, udah diterima aja. Pokoknya untuk ngerintis awal itu bangunan pondok itu berdiri 2012 selesai proyek jalan. Ya kita nggak ngerti apa-apa, wes pokoknya kita tetap tiap pekan keliling bakso saja tugasnya. Nah, kemudian alhamdulillah Allah mendatangkan ada beberapa alumni dari Yaman, ada alumni dari Libya, ada alumni mau bergabung, udah kita tempatkan di sana. Terus ya pelan-pelan. Tapi program utamanya ya di pesantren itu kita sering guyon sama Ustaz paling ulang ojo serius pokoknya ini santri ini setiap saat bisa kerja bakti ke masyarakat, bisa kemudian menghidupkan kegiatan di masyarakat dan sebagainya, karena ini konsepnya untuk pesantren masyarakat. Jadi sesuai dengan branding pesantren masyarakat nggih. Kita itu memang konsep pesantren itu bukan sesuatu yang utama, itu wasilah dari program kita untuk pembinaan masyarakat itu menjadi sesuatu yang mungkin dianggap berbeda dengan yang lain. Nah, maka kita programnya sekarang ada program pengkaderan dai dan imam masjid PPDIM, ada program pengkaderan dakwah dan wanita solihah PPD Nisa. 2 ini selevel Mahat Ali. Terus kemudian ada program namanya Makda, Madrasah Al-Quran, Dakwah dan Wirausaha, itu yang untuk level SMP SMA yang kita kelola. Nah, pesantren berjalan sambil terus melakukan pemberdayaan masyarakat lewat berbagai jalan. Ada baksos-baksos yang tetap kita lakukan untuk kondisi-kondisi tertentu. Ada kita namanya program pemberdayaan ekonomi umat. Itu dulu di situ itu wilayah jajahannya para rentenir. Jadi karena mereka berkebun itu kan pendapatannya panjang, Ustaz, harus nunggu 3 bulan 4 bulan.
ngambil bibit di rentenir, ngambil pupuk di rentenir, ngambil obat hama di rentenir, kalau ada kebutuhan kayak bayar sekolah anak dan sebagainya pinjam ke rentenir itu, nanti begitu panen yang hitung panennya rentenir. Hitung, yang kemarin kamu ngambil segini, bunganya segini, ini sisa panenmu segini. Cuma seperti itu. Nah itu lingkaran terus seperti itu. Nah kita di program pemberdayaan ekonomi amat itu pakai skema pinjaman tanpa riba 2 juta rupiah per kepala keluarga. Kita kayak model sistem tanggung renteng berkelompok-kelompok, pembinaannya kayak Grameen Bank modelnya Pak Yunus di Bangladesh ya. Terus alhamdulillah itu berjalan. Pertama proyek kita dulu 350 kepala keluarga. Ini kita sedang membuka program lagi untuk 1.300 kepala keluarga lagi, terus berjalan. Jadi ya manfaat dari pesantren untuk masyarakat itu yang selalu kita kedepankan, sehingga masyarakat mau diajak untuk ngidupin masjidnya dan sebagainya. Nah kita mensupport para mutin, para ustadz PPA, dusun-dusun, bisa itu kita yang support kafalah, Masya Allah, macam-macam, supaya kemudian mereka bergerak bersama kita gitu. Kemudian ya bagaimana adik-adik ini setiap akhir pekan santri-santri juga menghidupkan kegiatan di masjid-masjidnya masyarakat. Kita juga punya program santri yang PPDIM itu bisa 3-6 bulan tinggal di tengah masyarakat itu. Dusun binaan kita sekarang sudah hampir 50 yang tercover. Itu kadang-kadang ternyata ada ya santri yang kurang bisa bersambung dengan masyarakat, juga pernah ada kasus misalnya dikembalikan minta tuker gitu masyarakatnya. Icol. Masnya yang ini kok susah ya dengan kita, jadi kita minta tuker santri yang lain. Itu juga ada. Tapi kalau yang berhasil satu, masya Allah, sampai pernah ada salah satu santri kita sekarang sudah jadi ustadz di pondok kita itu, dulu waktu 3 bulan di masyarakatnya minta perpanjangan 6 bulan, minta perpanjangan lagi sampai 2-3 kali. Ketika dikembalikan ke pondok itu diantar sak dusun, pakai mobil-mobil L300 rame-rame dikawal gitu ya sampai ke pondok. Terus di pondok itu mereka nyerahkan motor, ini pokoknya kami serahkan buat beliau di pondok supaya kegiatannya lancar gitu. Jadi tangisan itu. Jadi ada pengalaman seperti itu, masyarakat merasakan kehadiran pondok ini sebagai suatu manfaat bagi mereka, meskipun awalnya sesuatu yang mungkin juga banyak tantangannya waktu itu. Kita sampai yang pemilik tanah pertama itu yang kita beli itu awalnya nggak tahu bahwa itu untuk pondok. Begitu tahu itu mau untuk pondok, itu mana yang namanya Puji Hartono, mana yang namanya Salim, mana yang namanya Fani, deklek sikile kabeh gitu. Jadi mau di potong kakinya gitu. Terus kita perlahan-lahan kita dekati macam-macam, masih berkembang isu ini pesantren radikal. Karena trauma ya, 65 ini sangat deh. Pesantren teroris ini, pesantren begini-begini. Jadi isunya liar. Saya waktu itu mikir gimana caranya jelaskan ke masyarakat kalau kita itu maksudnya baik-baik saja. Ya, jadi yang paling sepuh di antara kita kan Ustadz Puji Hartono, beliau paling tahu bagaimana pendekatan masyarakat. Raiso Kang nek jenengan keliling masjid-masjid nganti menirep lambene tetap orang nggak akan percaya. Terus gimana caranya? Akhirnya kita tablik akbar untuk pesantren itu, untuk buka pesantren itu kita datangkan mubalik yang polisi aktif. Namanya AKBP Imam Subarno. Kita minta datang ke pondok, nanti ngisi pengajian, pakai seragam, datangnya pakai mobil patwal, nguing-nguing gitu ya, harus seru pokoknya. Jadi dikawal. Masya Allah. Terus langsung berbalik isu itu. Oh, enggak mungkin temennya teroris, enggak mungkin temennya radikal, temennya polisi gitu ya. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu. Jadi ke tokoh masyarakat itu, kita kemarin waktu 1,5 tahun yang lalu kita mau merintis Pondok Putri di lokasi baru di dusun sebelah. Itu juga ada isu-isu seperti pokoknya warga menolak kalau santrinya ada yang pakai cadar. Padahal waktu itu lagi pandemi jadi pakai masker. Qadarullah ya. Karena waduh ini gimana ini, terus
Alhamdulillah kan misalnya pendekatan budaya itu sesuatu yang menarik di tengah masyarakat itu. 2015 waktu demam batu akik ya, itu kan saya dapat hadiah dari mana-mana. Kalau ngisi kemana diparingi ngisi mana. Ono piro kang nang omah ana 30-an ono itu. Ayo kita suwani tokoh masyarakat satu-satu, selain bawa gula teh macam-macam kita kasih akik gitu. Tokoh-tokoh masyarakat itu dari yang muslim sampai yang Kristen, yang Katolik kita atur akik gitu. Tahadu tahabu. Ya, udah akhirnya diterima. Terus santri-santri putri kita itu, apalagi yang pakai cadar, itu kita kasih budget untuk belanja ke warung-warung warga ibu-ibu itu. Mbak-mbak sekarang belanja beli ke warung-warung warga, ini bawa duit bukan duit sampean, duitnya budget dakwah kita. Nanti kalau belanja ke situ uangnya kan gede, jangan minta kembalian. Kembaliannya nggak usah bu, kembaliannya nggak usah. Maka ngobrol akhirnya ibu-ibu juru kampanye itu, mbaknya itu baik. Akhirnya masuk di situ gitu ya. Jadi pelan kita bisa masuk bicara kepada mereka sampai ketika kita mau peletakan batu pertama itu di pesantren putri itu, kepala dusunnya itu disambutannya menyampaikan, Pak Ustadz, pokoknya jangan khawatir. Ini nanti begitu pondok berdiri, santrinya sudah di sini, untuk sayur lauk santri-santri tidak usah dipikir. Saya sudah jadwal warga saya tiap hari nanti ada yang akan nganter ke sini. Gitu. Jadi itu yang di Pondok Putra juga sudah berjalan seperti itu, sampai ada beberapa pesantren itu dibanding ke PM3 itu tanya, ini kok anggaran untuk konsumsi santri kok sedikit Ustaz? Kami ini santri sebanyak itu tuh budgetnya. Kan ada total labah lagi. Gimana? Ada total labah? Sekarang total 200-an. Masya Allah. Jadi data itu kok ini sedikit biayanya gitu. Nah karena ya tiap hari ada saja warga yang bawa kembang kol, bawa labu siam, bawa wortel, bawa ini macam-macam ke pondok itu. Alhamdulillah karena mereka merasakan ya kehadiran pondok ternyata ada manfaatnya untuk mereka. Kemudian ya saya harus banyak belajar ini. Kalau wirausaha santri kita baru mulai, jadi kita bikin toko besi bangunan dikelola sama santri. Kita bikin klinik ini sedang akan kita bangun juga nanti dikelola santri. Kemudian yang sudah agak lama warung kopi dan teh di depan pondok, sampai pondok kita itu kayak rest area. Jadi itu dari jalan antara Magelang Boyolali, jalan tembus lewat lereng Merapi Merbabu itu kan di situ. Nah, itu orang kalau lewat itu mampir di situ. Cuma kurang satu SPB wajah. udah lengkap ini rest area gitu. Nah itu warung kopi dan teh juga dikelola santri, farm juga, tapi kita belum serius, ini nanti perlu belajar ke NH sepertinya, itu juga dikelola oleh santri. Karena memang santri kita itu ya belajar di situ, tapi yang paling utama itu kan interaksinya sama masyarakat. Ngomong nih kok. Ngomong masyarakat, sehingga kita itu tonggono apa-apa ya warung tutup, kalian ke sana gitu dan lain sebagainya. Jadi sekarang ya yang dikelola santri ada tambah laundry, kemudian ada tambah tokonya toko kelontong biasa, kemudian ada sekarang yang akan selesai ini homestay saat kita. Masya Allah. Untuk ternyata mulai banyak tamu itu selalu ada bisa nginep di sana enggak Pak Ustadz itu. Nah kita sediakan insyaallah nanti homestay juga di situ. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Ya bertumbuh pelan-pelan, tapi yang kami syukuri terutama adalah bagaimana dampak pesantren ini secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Tadi saya cerita sama beliau tuh nggak kebayang warga situ anaknya jadi ustadz atau ustadzah. Itu dulu nggak kebayang. Saya itu 2010 datang, ada seorang ketua Karang Taruna namanya Pak Marpomo, anaknya masih SD, masih kecil, suka naik-naik ke punggung. Nah, sekarang sudah hafidhah, ustadzah di sebuah pesantren di Gunung Kidul, suaminya itu alumni Yaman gitu, dan warga situ itu punya mantu kok alumni Timur Tengah itu dulu nggak kebayang gitu, itu plus nggak kebayang dulu gitu hal semacam itu. Jadi ada anak situ yang kemudian mondok akhirnya jadi pengajar di kutabnya Ustadz Budi Azhari. Saya bilang jenengan kalau justru nanti balik bangun sini kan gitu. Jadi kalau mereka diharapkan mondok di situ malah enggak, karena
cerak itu ya sengko maknanya memang Bali terus. Saya mengatakan enggak, tapi penjenengan bisa melihat bahwa santri itu baik. Menjadi santri itu bukan pendidikan ketinggalan. Menjadi santri itu bukan berarti anak buah. Itu hal yang kemudian mengubah persepsi masyarakat sehingga mereka mulai anak-anaknya mondok di luar, ada yang ke sampai ada yang ke Iskarima, ada yang ke banyak pondok-pondok yang lain, sehingga ini membuka sebuah transformasi sosial di tengah masyarakat. Perspektif mereka tentang Islam, perspektif mereka tentang santri yang ketika itu berubah, kita yakin masyarakat itu punya power untuk memperbaiki dirinya secara lebih masif. Nah, pondok hanya sebagai stimulus yang ada di situ, tapi kita akan lanjutkan sebagai bagian dari pembinaan masyarakat. Masya Allah. Jadi itu. Jadi kalau model transformasi masyarakat lewat masjid itu di sini di Jogokarian. Kalau itu yang lebih berat cerita Ustaz Jazir, Mas Rizky, Mas Weli mereka. Nah, memang sudah banyak skripsi, tesis maupun disertasi tentang transformasi masyarakat di Jogokarian, bagaimana semuanya dilakukan berbasis masjid. Nah, kita pengen mencoba modeling berbasis pesantren di lokasi terpencil. Sehingga dari pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini kita sudah nyoba ini bina pesantren masyarakat Maluku Utara di Sofivi. Alhamdulillah didukung Pak Gubernur, putra beliau Ustaz Torik Kasuba yang kemudian jadi pembina yayasan bersama saya. Kemudian ada pesantren An-Najah itu di Jailolo. Jailolo itu 35% misalnya Ustaz. Dan pesantren An-Najah itu pertama dan satu-satunya sekabupaten. Jailolo itu Maluku Utara? Maluku Utara. Kabupatennya Halmahera Barat. Halmahera Barat itu 35% di situ. Kemudian kita kemarin ke sana juga ada jejaring kita di Pulau Bacan, alhamdulillah baru pembebasan lahan 20 hektar, 50 hektar ya, yang di 50 hektar itu. Ya, kita senang sekali karena kalau di Merapi Merbabu itu per meter persegi sudah hampir 500.000. Tapi kalau di sana berapa kemarin per meter? 20.000. 7.500 per meter. Tapi niki anu Zat, napa duplikasi soal dakwah di daerah terpencil niki saged nggih model niki. Iya, insya Allah. Ini kemarin sesepuh kita Pak Asraf pulang ke tanah kelahirannya di Sumatera Barat. Ya, di sana langsung ada beberapa orang yang terekrut, alhamdulillah siap membuka pesantren Merapi Singgalang. Di sana ada Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Nah, di situ siap insya Allah jadi pesantren. Ada alumni kita dulu pengajar di pesantren masyarakat Merapi Merbabu, sekarang ada di Bogor. Beliau juga sedang merintis pesantren masyarakat Gunung Salak gitu. Jadi ya alhamdulillah ini bisa jadi model pembinaan di pelosok. Kemarin di Semeru, karena santri-santri kita juga santri tanggap bencana, kalau ada bencana di beberapa wilayah langsung kita terjunkan. Nah, untuk mensupport kegiatan pesantren supaya kemudian sustainable kegiatannya ini, mulai tahun lalu kita merintis LAS namanya Baitul Mal Merapi Merbabu. Jadi Baitul Mal Merapi Merbabu ini yang mengelola fundraising dan kemudian tasarruf dari amanah-amanah itu, baik untuk keberlangsungan kegiatan pesantren, lebih-lebih untuk berbagai kegiatan bakti masyarakat yang dilakukan atas nama pesantren, sehingga masyarakat melihat itu sebagai bagian dari kehadiran pesantren itu. Masya Allah. Itu. Nah, LAS-nya ini banyak di-coach sama Mas Ale, termasuk bagaimana kita mengelola database jamaah. Jadi dari kegiatan saya dibikinkan series. Kita ada seri-seri seperti yang di buku Kisah Pahlawan, seri tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagainya. Itu kan ada para pendaftar. Nah, para pendaftar ini kita kelola dari peserta series, kita tawarkan ada kegiatan di pesantren masyarakat Merapi Merbabu, mau atau tidak menjadi donatur rutin, sifatnya ringan saja, ada yang 10.000 per pekan dan lain sebagainya. Tapi mereka bisa rutin. Tetapi sini kita kelola, kalau Senin dikirimi
quotes penyemangat atau hadis penyemangat, ayat penyemangat. Kalau Rebo dikirimi boleh, kalau mau tanya apa namanya Istiftah. konsultasi dan lain sebagainya. Kalau Jumat baru kemudian kita ingatkan ini saat terbaik untuk berinfak gitu dan sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Itu sekarang yang dikelola berapa database Mas ya? 70.000 jamaah online itu terkelola di database kita. Jadi ini menjadi sumber sustainability gerakan dakwah, di antaranya selain ya tadi yang saya sampaikan, kalau usaha-usaha pesantren ini kita masih lebih mementingkan unsur serawung masyarakatnya daripada serius. Meskipun alhamdulillah dari santri-santri kita yang belajar di situ itu beberapa ketika lulus jadi punya pengalaman untuk terjun ke masyarakat, mereka bisa membangun usaha di tengah masyarakat sekaligus terus berdakwah. Nanti cerita-ceritanya. Masya Allah. Tapi katuran monggo kalau mau mampir ke pondok, alang kalau ada waktu. Niku fi waktu akhir nanti khusus mereka insyaallah. Siap, insyaallah. Oke, Masya Allah.